Kabupaten Hulu sekalian yang hadir dalam pertemuan silaturahim pada dan kita inginkan ke depan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Vanuatu maju, Bungas sampai ke Buncuk. Sederhana silaturahim di tengah situasi pandemi COVID masih berbasuh tangan, kadang cukup dengan memberikan isyarat untuk kita bersalaman. 3 Kabupaten Hulu Tengah kita bisa melaksanakan silaturahim bersama bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, yang mana sudah dituangkan dalam surat keputusan DPP P3 di Jakarta. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita sudah bersama kedua pengantin, berarti kita tuh pengantin nang pacangan maju di Kabupaten Hulu Tengah. Tentunya pada hari ini kita patut berbangga, artinya sebelum berlayar beliau singgah dulu di Kabupaten di DPC P3 Hulu Tengah untuk nantinya mungkin berkenalan, mungkin menyampaikan ada program-program apa ke depannya yang akan beliau bawa apabila terpilih dan insya Allah terpilih di Pilkada 2020. Tentunya kita segenap pengurus DPC, PAC dan ranting insya Allah siap bergerak untuk bersama-sama memenangkan calon yang kita dukung, yang mana pada hari ini kita juga mempunyai 3 anggota DPRD Kabupaten Hulu Tengah. Insya Allah bersama-sama 3 orang, dan kita semua kita akan berjuang bersama Pak Beri dan Pak Haji Fahrijani. Nah, mungkin pada hari ini kada terlalu banyak panjang kisah dulu ulun, nah kita aja kita nih pengantinnya ya Allah kayak apa ke depannya kalau beliau terpilih menjadi bupati, dan juga bagaimana komitmen kepada Partai Persatuan Pembangunan yang akan mendukung ke depan. Artinya muksidin baik ini jadi bupati kita atau 4 juga ngaran yang kalau apalagi pada hari mungkin nanti Pak Haji Fahrijani ini mungkin juga menyampaikan kabar gembira kepada Partai Persatuan Pembangunan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih bakal calon Bapak Ibu sekalian, karena insya penetapan tanggal 26 lah, tanggal 26 baru penetapan. Jadi besok kita diundang verifikasi persyaratan, kalau ada perbaikan insya Allah mudah-mudahan semua lancar dan kita bisa ditetapkan sebagai calon wakil bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah ulun bisa balik lagi ke Vanuatu, ke Barabai ini sebagai wakil bupati tadi, tidak lain juga untuk mengabdikan diri lah, ya, untuk berkontribusi. Nah, umpat berkontribusi sama-sama membangun Vanuatu, membangun Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ulun bersama pasangan Pak Haji Fahrijani itu bermaksud mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana salah satu partai pengusungnya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Kita diusung oleh 3 partai, cukup 6 kursi, 1 PDI Perjuangan sebanyak 2 kursi, 3 Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 kursi, dan 1 PKPI sebanyak 1 kursi. Insya Allah akan bergabung sebagai pendukung, bukan pengusung kan, yang tadi pengusung, ini yang pengusung karena sudah terdaftar di KPU sebagai pengusung, yang lain itu sebagai pendukung. Insya Allah PBB akan bergabung sebagai pendukung, dan juga yang masih dalam pembicaraan dengan berkarya, masih dalam pembicaraan. Mudah-mudahan mereka juga bisa turut serta untuk pendukung dari kita maju di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Ulun bisa direstui, bisa didukung oleh Bubuan Pian Seberataan.
bujur aja secara partai ulun sudah mendapatkan rekomendasi dan SK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan. Namun secara pribadi pun ulun memohon kepada Buan Pian Seberataan untuk turut serta mendukung ulun sama-sama dengan Pak Haji Fahrijani untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sungai Tengah, supaya jangan sinjal. Mudah-mudahan kan amun misalnya ada duanya partainya mendukung tapi orangnya kadang mendukung, nah ada juga kan, nah lalu jadi sinjal. Dan ulun berharap tentu demikian Lambu Buan Pian Berataan selain secara resmi Partai Persatuan Pembangunan mengusung ulun dengan Pak Haji Fahrijani untuk calon bupati dan wakil bupati, secara pribadi ulun mohon non Pian Berataan juga secara pribadi pian mohon untuk turut serta menjadi bagian. Jadi bukan hanya mendukung tapi menjadi bagian. Kenapa menurut ulun menjadi bagian? Kalau hanya membuat pian mendukung, pian dukung ulun jadi sudah biasanya kayak itu kan kisahnya kan. Tapi kalau menjadi bagian ini ya pian jadi bagian, kalau kita menang insya Allah sama-sama menang dan kita bisa jalan sama-sama ke depannya. Ketika misalnya terpilih insya Allah izinkan Allah kalau kita jadi misalnya kan, tetap kita bersama-sama karena Buan Pian menjadi bagian daripada ulun yang dicalonkan sebagai bupati dan Pak Haji Fahrijani sebagai wakil bupati. Nah, kalau kemudian apa yang menjadi gagasan kita ke depan, ya secara umum ulun merangkulnya sederhana saja. Kemarin pada ulang tahun Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu ada slogan pendek yang menurut ulun sangat bagus untuk bisa dijadikan bagian dari kalimat visi kita ke depan. Apa slogannya? Buanu aku maju, bunga sampai ke buncuk. Nah, menurut ulun, ya bayangan ulun ke depannya, kan visi itu kan bayangan sesuatu yang kita inginkan terjadi ke depannya, situasi kondisi apa yang kita inginkan ke depan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, disitulah visi. Jadi ulun keingatan slogan dari hari ulang tahun Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bulan Desember yang lalu, Banu aku maju, bunga sampai ke buncuk. Sederhana aja menurut ulun, tapi ini bisa dijabarkan secara lebih luas. Banu aku maju, ya tentu bagaimana kita mampu memajukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dalam seluruh sektor, ya, baik itu di pemerintahan maupun sektor kemasyarakatan lainnya, dunia usaha dan lain sebagainya. Terutama sekali di sektor pertanian. Kenapa judul pertanian? Karena wilayah kita ini hampir 80%, 70%, 80% masih wilayah pertanian. Dan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu adalah petani. Jadi pijakan program utama kita ke depan itu adalah di sektor pertanian. Bukan berarti meninggalkan yang lain, tetapi bagaimana kemudian yang lain dibangun berdasarkan fokus pada satu arah. Kalau kita pertanian, maka ketika kita membangun pendidikan di sini, maka kita bangun sekolah pertanian. Bukan kemudian kita mendorong pembangunan pertanian, lalu kita membangun pendidikannya, sekolah perawat, sekolah apa segala macam. Bukan karena penting, itu tetap penting aja. Tapi kan bisa sekolah ke tempat lain. Tapi kalau kemudian, jangan sampai kemudian kita misalnya apa? Melatih orang untuk menjahit, ya. Kemudian habis itu diberi bantuan alat pertanian misalnya, kan nyambung. Jadi kalau melatih orang menjahit, yang harus diberi bantuannya ya mesin jahit.
mesin jahit sampai permodalan sampai pasarnya. Nah, begitu juga pertanian. Pengembangan di sektor pendidikan kita arahkan ke sektor pertanian. Pengembangan pariwisata kita arahkan ke pertanian gitu ya. Nah, sehingga ini bisa lebih fokus ke depannya. Nah, kemudian Vanuatu maju, Bungas sampai Buncuk. Nah, Bungas ini dalam pengertian baik secara vertikal maupun horizontal. Bungas sampai ke Buncuk. Bungas ini Bungas agamanya, akhlaknya, berkarakter yang baik. Bungas tata pemerintahan yang bersih, yang melayani kepada masyarakat ya. Bungas ekonominya, Bungas Jepang sudah ya kan? Nah, sampai ke Buncuk ini artinya pembangunan itu sampai kemana-mana. Tidak hanya di kota aja, tapi di desa juga. Jadi pembangunan itu kadang hanya di kota, tetapi sampai ke desa, sampai ke pelosok-pelosok. Jadi Bungas sampai ke Buncuk, artinya kalau ada pembangunan yang harus kita laksanakan itu tidak hanya di daerah-daerah perkotaan saja, tetapi ini harus menyeluruh Bungasnya itu segala sektor, sampai ke Buncuknya itu sampai secara adil dan merata. Kada ada lagi nang tinggal. Nah, jadi ulun tadi mencoba dalam beberapa hari ini merangkul gagasan ke depan itu dalam satu istilahnya itu kalimat yang kemarin juga menjadi tagline atau menjadi slogan ulang tahun Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu Vanuatu maju, Bungas sampai ke Buncuk. Dan yang itu insya Allah nanti kita elaborasi lebih jauh menjadi visi dan kemudian kita turunkan menjadi misi kita ke depan. Nah, intinya bagaimana kita membangun desa dan menata kota. Kenapa judul membangun desa menata kota? Ulun berkeliling sudah sebagai wakil bupati nih, kemana-mana berkeliling. Memang harus ada keberanian untuk keberpihakan menggunakan anggaran APBD memprioritaskan pembangunan desa-desa, sehingga dengan infrastruktur desa bisa terbangun, sumber daya manusia di desa bisa terbangun, itu otomatis ekonomi segala macam itu akan bangkit dengan seorangan. Kalau bahari ulun beberapa 10 tahun yang lalu ke atas ke gunung sana, durian terbaharaga, bahkan pisang terbaharaga. Wah, ini baharaga benar sudah. Pickup masuk sudah kawak. Itu salah satu contoh nah. Dengan pickup masuk dan nah di beberapa daerah lain juga demikian. Kita mempunyai 3 tipe wilayah di tempat kita. Nah, ini alhamdulillah ini satu kekayaan besar di wilayah kita. Satu, tipe di bawah, lahan rawa, lahan basah. Kita kan bisa Sungai Buluh, Mantaas dan seterusnya daerah sana. Ini sumber dayanya perikanan. Sumber dayanya perikanan. Naik sedikit itu Lebak. Nah, ada perumahan, ada kebun kacang dan seterusnya. Nah, ini lain lagi anunya. Kalau di sini iwak segala macam, di sini sudah benih, jagung, sayur mayur dan seterusnya dikembangkan. Naik lagi sedikit ke gunung. Nah, itu udah data hasil hutan dan sebagainya. Mungkin ke depan bisa juga dikembangkan jaring, peminting dan tanaman-tanaman yang produktif dan laku di pasaran. Nah, ini dengan tipe begini kita tentu akan mengembangkan dengan komunitas yang berbeda-beda sesuai dengan karakternya. Nah, yang lain insya Allah tadi karena ditakuni visi misi juga sedikit belum menyinggung juga soal pemerintahan ke depan. Insya Allah kita ingin mendorong pemerintahan yang melayani, pemerintahan yang mengayomi dan melayani, lain pemerintahan yang petantang-petenteng. Nah, mohon maaf, mereka yang berkuasa, mereka yang menjabat sebagai pimpinan daerah itu bukan penguasa, tetapi mereka adalah pelayan masyarakat. Jadi ada lagi kalau istilah bahari kan ada raja segala macam. Nah, ini ada lagi. Ini ya pejabat itu ya mereka yang melayani, bukan kemudian penguasa yang petantang-petenteng, mentang-mentang jadi kepala dinas
mentang-mentang jadi bupati atau wakil bupati lalu ketatang petenteng minta dilayani, justru masyarakat yang melayaninya. Dan insya Allah kita mendorong ke depan pemerintahan kita sampai ke dinas-dinas gitu kan, menjadi pemerintahan yang justru pemerintahan yang melayani lah, yang memfasilitasi masyarakat yang mau turun ke bawah untuk melihat kayak apa kan realitasnya, kayak apa situasi di masyarakat gitu kan, apa yang menjadi kebutuhannya, dan ini dikembangkan. Nah, secara umum demikian, tapi ini tentu tidak mudah. Kalau Pang ini nyaman diucapkan, oke ini ya maju, sejahtera, adil dan sebagainya, itu slogan ya. Tapi sebagai sebuah mimpi tentu kita harus wani bermimpi. Biar Bung Karno, Jang Pak Karno, bermimpilah setinggi langit gitu kan. Kalaupun jatuh, maka Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Yang kedua, untuk menambah amunisi kita apa? Ya kita harus rajin menjuluk ke pusat. Karena selain dana APBD tadi, ada dana-dana pendamping dari pusat, dari kementerian-kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian SDM dan sebagainya lah. Hampir seluruh pertanian itu ada dana-dana pendamping. Tapi ini berrajin menjuluk. Kalau kada rajin menjuluk, ya kada turun juga. Nah, cara menjuluknya ya tentu kita bisa kawan banyak di sana. Ada anggota dewan kita yang ada di sana. Kalau ada anggota dewan kita, ada kawanan kita misalnya di kementerian yang harus kita cari, dan seterusnya. Kalau kada rajin menjuluk, nah alhamdulillah misalnya dalam hal COVID tadi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah misalnya hanya 2, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tanah Bumbu dapat tambahan bantuan dari Kementerian Sosial misalnya. Nah ini contoh rajin-rajinnya kita menjuluk. Rajin kita menjuluk, ya akhirnya dapat bantuan sosial, dapat tambahan BLT, dapat alat pelindung dan sebagainya gitu kan dari kementerian. Nah di P3 kan ada Pak Saifullah Tamliha, anggota dewan, yang kawah kita bantu untuk umpat menjulukakan istilahnya kan. Walaupun ke depan itu lain partai dan sebagainya, menjadi kewajiban semua orang yang sudah bertugas, ya kan, yang terpilih dari dapil sini. Ada Pak Rifki, ya kan, yang dari PDI Perjuangan yang terpilih dari dapil sini. Yang ini harus kita manfaatkan untuk menjuluk ke pusat, biar banyak dana-dana pendampingan bisa masuk buat kita. Nah yang selanjutnya banyak kita punya BUMN, ada yang lainnya dana-dana CSR, ada dana CSR. Nah itu yang bisa kita manfaatkan juga. Kita juluk, kita datangi di pusat sana, dan ini yang bisa kita tarik dana-dana tersebut. Nah selain tentu kita juga bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan UMKM di kabupaten kita, karena yang menopang kabupaten kita ini UMKM. Karena wadah kita ini kada ada perusahaan skala besar, kada ada. Nah kayak di Tapin, nah kayak di Tanjung, ada Daro, dia wadah kita kada ada, ya kan? Dan alhamdulillah dengan kada ada itu, masyarakat kita tingkat kesejahteraannya sebenarnya sama aja juga lawan bubuhannya di sana. Tingkat kesejahteraannya sama aja. Justru kita terhindar dari potensi-potensi bencana, ya kan? Karena kada ada tambang, kada ada perkebunan skala besar yang ini, ya kita terhindarlah dari potensi-potensi bencana. Nah, UMKM inilah yang mesti kita gerakan. Kita gerakan UMKM gitu, dengan dipadukan dengan pembangunan mulai dari kampung-kampung, mulai desa tadi, sektor pertanian. Salah satu sektor pertanian yang anak ulun tunjul kena ke depan adalah kembali membangun irigasi kanal. Nah, Pancuran dulu itu pernah diusulkan, tapi ulun kada tahu mandak di pemerintahan sebelumnya, lalu mandak kada diusulkan lagi. Nang dapat imbayan mengusulkan itu justru yang dapat Tanah Bumbu. Dan kebetulan waktu itu ulun dimintakan membantu juga untuk mengurusakan sampai ke pusat. Tanah Bumbu dapat 1,8 triliun kalau salah anggarannya untuk membangun irigasi. Nah, ulun kada paham kenapa di sini kemarin kada ditindaklanjuti. Nah, itu salah satu yang kita tindaklanjuti. Kalau irigasi kita yang di Batang Alai ada, itu hanya cukup mengairi sekitar 5.000 lahan pertanian. Kalau di Pancur Hanau ini kita bangun lagi, akan mengairi 15.000 lahan pertanian. Yang tadinya sekali setahun, kita bisa cover 2-3 kali bertanam. Nah, ini tentu akan meningkatkan sektor pertanian kita. Nah, ini salah satu juga yang kemudian yang akan kita tunggu ke depan. Saya sebagai calon wakil bupati Bogor yang kami terpilih sebagai
bupati dan wakil bupati, saya akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan atau dibuat dari kita nanti bersama-sama. Ada lagi niatan untuk tadi mengabdikan diri kepada tanah kelahiran Ulun ini. Ulun tidak niat lain, mungkin atau memperkaya diri atau apa, tidak, atau jabatan tidak. Ini siapa ini Haji Parjani kesini kan gitu besarnya. Masuk Ulun sampaikan ini biar kita ada ikatan batin antara Ulun dan sampean, karena tampilkan calon bupati tadi, bahwa kita berjuang bersama-sama. Kalau kita hanya bahasanya jasadnya saja, hatinya tidak, itu tidak akan maksimal. Ulun sampaikan ini supaya sampean itu bujur-bujur maksimal kita bergandeng tangan untuk memenangkan pilkada ini. Artinya sampean tahu siapa Ulun sebenarnya. Yang kedua, Ulun sampaikan, Ulun sudah membuat pernyataan. Ulun sudah membuat pernyataan dengan DPP. Ulun dengan mencalonkan sebagai wakil Bupati Hulu Sungai Tengah. Ulun bersedia menjadi anggota P3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang kedua, Ulun berjanji membuat pernyataan bahwa Ulun bersedia mengembangkan atau kita bukan memperbaiki, meningkatkan kinerja kita, membesarkan P3 di Kabupaten Hulu Tengah. Itu dua tuh ya. Ulun buat pernyataan dua macam, pertama 1 anggota, yang kedua bersedia membesarkan P3 Kabupaten Hulu Tengah. Secara singkat mungkin Ulun juga udah lawas tertarik dengan P3. Jadi memang nenek moyang kami itu dari Nahdlatul Ulama. Mungkin menambah ke depannya untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan. Pada kita mendengar sendiri bahwasanya insya Allah ke depan P3 dengan beliau bergabungnya, insya Allah yang kemarin dapil 3 kita kosong, mudah-mudahan ke depan terisi ya siapapun calonnya. Jadi menambah semangat bagi kita ke depan, insya Allah P3 akan lebih baik lagi. Alhamdulillah pertemuan rapat pimpinan cabang dengan P3 tapi diberikan ruang dan waktu untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pencalonan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah. Dan alhamdulillah kita sama-sama membangun kesepahaman, membangun komitmen bersama untuk bisa memenangkan kami yang diusung oleh salah satunya Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baik, terima kasih. Saya sebagai anggota P3 tadi saya diterima dengan baik. Karena saya berkomitmen bahwa dimanapun bumi dipijak itu langkah saya dulu. Itu saya komitmen, saya pegang sampai kapanpun. Ya, pada ini kita lihat sendiri, biasanya kita mengumpulkan pengurus DPC, PAC se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwasanya kami bergerak bersama-sama untuk memenangkan calon yang kita dukung bersama pada hari ini. Beliau sudah hadir di kantor P3 dan insya Allah akan kami sampaikan nanti ke PAC Ranting dan ke bawah.